Shalom semuanya. Annyeonghaseyo. Puji Tuhan. Yang hanya di Korea pakai annyeonghaseyo ya. Luar biasa. Hanya di Korea juga ibadah pakai sendal ya. Puji Tuhan. Saya bersyukur banget tadi saya pakai kaos kakinya bagus, Saudara. Aduh, kalau sampai ada ventilasinya gawat ya. Waduh, puji Tuhan. Untung ya, semuanya well prepare. Syok juga tadi. Dibuka, waduh. Untung banget gitu ya. Puji Tuhan. Baik, saudara dikasih Tuhan, luar biasa. 25 tahun yang lalu ya. 25 tahun yang lalu kami juga mission pastor. Ya, kami juga mission pastor, tapi di tempat lain ya, di California ya, di Amerika. Kami 7,5 tahun di sana, pindah-pindah, sempat setahun di Hawaii begitu. Jadi waktu dengar sharing sama Pastor Dedi tentang pelayanan di sini begitu, I feel you ya. Saya tahu dan apa rasanya, bagaimana pergumulannya ya bersama Pastor Susan ya. Ibu Susan ya di sini sama-sama berjuang di sini ya, pengerjaannya berapa tahun lalu pulang lagi ke Indonesia dan sebagainya. Saya bilang karena saya ngajar kelas pastoral, kelas pengembalaan di kampus. Jadi saya selalu ngomong begitu. Tugas gereja itu teman perjalanan. Ya. We are not owning you. Kami bukan pemilik kamu. Kalian tuh milik Tuhan. Tuhan lagi titipin ke kita selama perjalanan, selama musim yang ada. Dan tugas kami cuma nemenin. Untuk selama musim itu semoga bisa berbuah. Semoga bisa bertumbuh. Kalaupun enggak, biarlah kami para hamba Tuhan yang menabur benihnya. Nanti di tempat lain mungkin berbuahnya. Tetapi jangan give up, jangan lose hope untuk Pastor Dedi. Untuk semua tim yang ada di sini gitu ya, maju terus, bergerak terus. Kenapa? Karena semua ada maksud Tuhan, ada akan mendatangkan kebaikan. Ya. Intinya nanti yang dilihat sama Tuhan buahnya. Dan buah adalah salah satu dari sedikit hal yang dibahas di Alkitab yang ada di dunia ini yang butuh proses. Ada banyak hal di dunia ini yang bisa hadir tanpa proses, instan, ya. Tetapi di dalam kerajaan Allah, Tuhan banyak bicara soal fruit. In fact, the very first order, waktu manusia diciptakan adalah becoming a fruitful life, ya. Harusnya begitu. Jadi waktu Adam dan Hawa diciptakan, Anda nanti baca sendiri ya, Kejadian 1 ya ayat 26, 27, 28 dan sebagainya. Itu perintah pertamanya Tuhan ke manusia adalah berbuah. Ya, cuma di bahasa Indonesia diterjemahkannya beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Mungkin karena dihubungkan sama penciptaan Adam dan Hawa ya, suami istri, jadi terjemahannya begitu. Tapi kalau lihat bahasa Inggrisnya, lihat bahasa aslinya, dua-duanya ngomongnya bukan beranak cucu. Dua-duanya ngomong soal berbuah. Katakan sama-sama, berbuah. Ya, berbuah Saudara. Ya, berbuah yang lebat gitu. Buatlah dirimu berbuah dan buatlah buahmu tambah banyak dan penuhilah bumi dengan buahmu, lalu kuasailah bumi dengan buahmu. Gitu. Cuma kalau di bahasa Indonesia terusnya beranak cuculah, bertambah banyaklah, kuasai bumi dan taklukkanlah itu. Gitu ya. Itu bahasa Indonesianya begitu. Tapi kalau bahasa aslinya enggak begitu. Jadi Anda dan saya harus jadi orang yang produktif. Harus jadi orang yang berhasil. Tuhan mau anak-anaknya Tuhan harus outstanding. Harus berhasil, harus sukses, harus berbuah, harus punya impact dan sebagainya. Kenapa? Karena kamu akan menghasilkan karyamu harus tambah banyak dan dari situ kamu akan menguasai bumi. Gitu. All the potential, semua kapasitas, semua potensi, semua bakat, semua talenta, semua yang direncanakan Tuhan, benihnya sudah ditaruh dalam diri kita. Tinggal kita yang menghasilkannya. Pasti bisa. Nggak ada yang susah, karena semua sudah dikerjakan sama Tuhan lebih dulu. Cuma tinggal begini, mau atau nggak mau, jalan atau nggak jalan.
Jadi kalau ada orang Kristen tidak berbuah, buat saya itu artinya orangnya nggak mau jalan. Itu orangnya nggak mau taat, nggak mau melakukan gitu. Karena begitu kamu mau duit aja, asal kamu mau melakukan aja, begitu ya, pasti all the heaven support will be on your side. Ya, itu pasti bersama dengan kamu. Saudara dikasih Tuhan, tahun ini masih tahun penuaian kan ya? Ini masih belum Desember juga anyway, ya. Besok baru ya Desember ya, ini masih bulan 11 begitu. By the way, happy birthday buat semua yang ulang tahun November, termasuk saya juga ulang tahun November, saudara. Ya, gitu. Jadi kita orang-orang November adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, ya. Orang-orang November yang lahir November tuh punya gitu deh. Oke, masalahnya dengan tahun penuaian, next slide. Ya, saudara dikasih Tuhan, tahun penuaian engkau akan terima berkat blessing yang kita sebut tuaian, itu tergantung pada apa yang ditabur. Ya. Tapi pastor, ini kan sudah New Testament, grace-nya lain. Kan Tuhan Yesus di kayu salib bilangnya tetelestai, it is finished dan sebagainya begitu. Saya kasih tahu ya, yang selesai adalah karya keselamatan. Ya. Bukan semuanya. Jadi kalau ada YouTuber atau influencer Kristen yang bilang bahwa semua sudah di kayu salib, selesai. Habis ini kamu gak usah bikin apa-apa, begitu ya. Saya mau cancel apa yang mereka katakan dan bilang itu salah. Ya. Suruh mereka sekolah lagi. Gitu. Nggak benar. Yang selesai adalah salvation. The whole package of salvation finish. Gitu. Now your part to access the salvation adalah believe and obey. Ya, live in the word, gitu. After that gitu semua paket surga mendukung kamu. Tuhan is on your side. Tapi kalau kamu nggak ngikutin, kamu nggak percaya, kamu nggak belajar Alkitab, kamu nggak belajar firman, ya nggak bisa. Nggak bisa. Nah apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Makanya udah jadi Kristen, ngerampok, ngebunuh, masuk surga nggak? Masuk surga nggak? Kok pada bingung? Udah jadi Kristen nih, terus dia ngerampok, terus dia ngebunuh, terus nyakitin orang, masuk surga nggak? Belum sempat bertobat ya? Kadang yang bilang nanti sebelum napasnya berhembus dia sempat bertobat. Enggak, nih belum sempat bertobat. Masuk surga nggak? Enggak, kenapa? On satu side Tuhan itu kasih, betul. Tapi dalam side yang sama Tuhan juga adil. He is God of love, He is God of justice. Gitu, keadilan Tuhan membatasi dirinya. Sehingga dia gak mungkin nyamain sama orang yang sungguh-sungguh sama yang gak sungguh-sungguh. Gak mungkin Tuhan nyamain orang yang rajin doa sama yang gak rajin doa. Ya, orang yang rajin puasa sama gak puasa aja beda. Beda urapan sama beda berat badan. Ya, gitu. Yang dituai, yang tergantung apa yang ditabur. Nah masalahnya saudara, sekarang saya kasih tahu ada dua tuaian. Tuaian yang di luar tubuh sama tuaian yang di dalam tubuh. Tuaian yang di dalam kehidupan kita sama tuaian yang ada di dalam hidup ini, ya, yang di dalam badan ini. Saya sebutnya outer harvest dan inner harvest, ya, inner harvest. Dan yang ada di luar itu sangat tergantung dengan apa yang ada di dalam. Gitu. Jadi yang pertama banget yang kita harus perhatikan justru harvest yang di sini. Gitu. Harvest yang di sini yang membuat kamu sangat produktif. Harvest yang di sini yang membuat kamu waktu kamu keluar tiba-tiba impact-nya itu dahsyat, lebih dahsyat sama orang lain yang padahal kerjaannya sama. Effortnya sama, tapi dampaknya, impact-nya kok bisa beda karena innernya beda. Innernya beda. Jadi apa yang engkau tabur di dalam dan tuai di dalam nanti menentukan apa yang engkau tabur di luar dan nuai di luar. Gitu. Apa yang ditaruh di dalam membentuk tubuh, membentuk hidup. Apa yang kau letakkan di luar
membentuk luar. Ya, membentuk luar. Kita baca ayatnya ya, Lukas 11, 35, 36. Baca Lukas 11, 35, 36. 2, 3. Karena itu supaya terang yang ada padamu jangan jadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahaya. Perhatikan terang yang ada, kualitas dirimu. Kalau dalam bahasa manajemen atau bahasa dunia hari ini bilangnya begini, self investment. Ya, apa yang kau invest di dalam dirimu, ya itu nanti engkau akan kembali kepadamu, begitu. Ya, kembali kepadamu. Setelah kamunya jadi smarter, wawasannya tambah luas, kamunya tambah hebat, kamunya tambah sabar, apa yang di dalamnya jadi bagus, begitu kamu ke kantor, begitu kamu ke kerja, kamu jadi manusia yang berbeda. Setuju? Gitu ya. Ini yang saya bilang tadi, inner sama outer gitu ya. Inner sama outer. Dua-duanya Tuhan janjikan dalam tahun penuaian ini. Saya berdoa semua sisa 1 bulan ini nggak ada yang mustahil. Semua akan tetap mengalami penuaian dari Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, ya, tabur yang baik, ya. Tabur yang baik, baru kemudian kau hidup yang baik, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang di dalam sangat tergantung sama apa yang kau tuai di dalam, sangat tergantung apa yang kau tabur ke dalam juga, begitu ya. Nah, sekarang apa yang kau tabur dalam hidupmu? Kenapa Korea terkenal di Indonesia? K-pop, ya, drama, ya Kak, ya, nggak ada yang salah sih. Ya. Cuma kalau sehari 2 film nonton, tiap hari berarti ada 4 film 2 hari begitu ya, terus begitu. Hari-harimu isinya K-pop, drama Korea. Berarti itu yang kau tabur ke dalam dirimu. Beda sama orang yang ya nonton juga sih drama Korea, tapi tiap pagi dia baca Alkitab dulu. Jadi yang dia masukin ke dalam dirinya tuh beda. Gitu. Apa yang kau tabur itu nanti yang akan kau tuai. Gitu. Ya saya sempat juga, kan istri saya kan kadang-kadang lihat juga gitu ya. Gitu, lihat juga gitu. Saya ngintip-ngintip juga gitu ya. Ngintip-ngintip juga, terus saya cuma bingung karena dia nggak suka dengar orang ngomong, jadi di silent, dia baca terjemahannya gitu ya. Jadi kalau saya lagi ngapain apapun saya nggak terganggu gitu, dia cuma baca aja, tapi terus dia nonton gitu. Kadang-kadang saya bilang coba gedein saya mau lihat gitu ya, lihat gitu, bagus juga ya. Ya, dramanya value-nya bagus gitu ya, beda banget sama ya sinetron Indonesia gitu ya, saya liatin gitu ya, wah iya ya, value-nya keren gitu ya, gitu. Terus kalau orang Indonesia kalau bikin film horor ya kan, kuntilanak ya, kurang keren. Ya, buat kita buat saya yang nggak asing dengan pelayanan pelepasan, berhadapan sama kuasa-kuasa kegelapan dan sebagainya. Begitu ngeliat kuntilanak, saya bilang, di setannya kampungan. Ya, saya bilang, saya udah pernah ketemu sama setan yang lebih canggih dari ini. Begitu, ini setan-setan kayak begini mah ya receh banget sih. Ya, gitu. Nanti kapan kalau kalian tertarik dalam bidang pelayanan begitu, nanti dibawa sama Pastor Dedi gitu, masuk dalam peperangan rohani. Nanti ketemu sama setan-setan yang lebih keren. Ya, setan-setannya kelasnya kelas upper begitu ya, bukan low begitu. Ya, aduh genderuwo, aduh jelek banget gitu ya. Ya, jelek banget gitu. Harusnya yang lebih sadis begitu ya. Lebih sadis. Kita pernah berapa kali dapat tugas ke daerah-daerah yang dikuasai sama kuasa-kuasa kegelapan begitu, dan masuk ke sana gitu. Itu frontal ya pertempurannya, peperangannya, pujian penyembahannya gitu. Itu serius. Ya, itu serius. Kalau tadi saya rasa Tuhan hadir di sini, saya tahu sebagian besar nyembah, tapi mungkin ada sebagian yang masih mikirin tadi pintu udah kekunci belum, ya kompor tadi udah dimatiin belum, ada yang masih mikirin kampusnya, ada yang masih mikirin dan sebagainya, mungkin ya. Tapi kalau
kalau kamu berhadapan sama peperangan rohani yang serius, wah frontal tuh ya. Dan kami udah pernah lihat yang benar-benar serem begitu ya. Nah, tapi karena kami udah sering nabur yang bagus, firman, hadirat Tuhan, pujian penyembahan, itu masuk dalam diri kita, pengurapan, ya. Maka apa yang kita tabur ke dalam diri kita membuat kita tuh strong, kuat gitu. Berhadapan sama macam-macam juga kuat gitu. Saya sih kurang setuju ya yang bilang bahwa generasi muda sekarang itu lembek, apalagi gampang galau. Menurut saya sih tergantung apa yang anak itu tabur. Ya. Bukan tergantung usianya dan sebagainya begitu. Ya. Enggak, kalau menurut saya tergantung. Kamu nabur apa ke sini? Kalau kamu tabur mengasihani diri, galau, komplain, yang kamu lihat kekacauan dunia, iya sih. Tapi waktu kamu melihat bahwa ada kesabaran, ada ketekunan, ada gitu ya. Terus ada yang bisa membuat aku punya reason untuk aku tough, aku punya reason untuk aku strong, janji firman Tuhan. Ya. Maka kamu bisa jadi orang yang kuat. Apa yang kau tabur dalam hidupmu menentukan. Satu kali Tuhan Yesus menjelaskan tentang hal ini. Lalu dia bilang, ya, ada seorang penabur bawa benih. Benih jatuh di tanah keras, tanah di jalan. Benihnya nggak bisa masuk ke dalam. Benih itu dikatakan adalah firman Tuhan. Waktu benih itu nggak bisa masuk ke dalam, maka benih itu diambil sama burung-burung, habis, hilang. Begitu ya. Jadi firman harus masuk, karena kalau enggak berarti hilang. Ya, firman kalau baca harus direnungkan biar masuk, karena kalau enggak berarti hilang. Dan ternyata dalam dunia psikologi, kalau waktunya cukup nanti ya saya bisa terangin, itu memang benar dijelasin. Ya, makanya kenapa firman harus direnungkan supaya ada proses dari firman itu masuk ke dalam. Ya, gimana caranya coba? Kalau ini misalnya Alkitab, masuk dia, plak gitu. Gimana caranya? Nggak bisa kan ya? Nggak bisa. Caranya cuma bisa kalau kita baca. Kita baca, kita renungkan. Begitu direnungkan dia masuk. Ya, pokoknya percaya aja dulu. Masuk. Ya, karena prosesnya agak panjang. Tapi waktu direnungkan dia masuk, maka dia mulai kamu hidupin. Kamu hidupi. Nah kalau dia nggak masuk, diambil sama si jahat. Perumpamaan yang kedua, kemudian benih itu ada yang jatuh di tanah berbatu-batu. Benihnya bisa masuk, tapi nggak dalam. Ternyata harus dalam. Kenapa nggak dalam? Ada batu-batu. Ada penghalang-penghalang. Dosa, sakit hati, trauma, latar belakang yang keras. Itu membuat susah benih yang udah coba masuk, nggak bisa terlalu dalam. Bisa nggak tumbuh? Bisa. Cuma tapi setinggi, ya, atau sekuat setinggi yang akarnya bisa topang, ya. Dan berapa fresh dia, ya hanya bisa disuplai makanan sebanyak yang akar itu bisa serap. Ya. Limited sekali. Makanya dibilang begitu ada matahari, langsung dia layu. Ya. Ini mirip sama orang Kristen, begitu masuk ke gereja, halo, shalom, haleluya, gitu ya. Tapi begitu ada tantangan, begitu ada masalah, udah gak gereja-gerejaan. Udah gak usah Tuhan-Tuhanan dan sebagainya. Saya berdoa di tempat ini gak ada yang tipe 2 tadi ya. Ini kan udah datang ke gereja, susah payah, cari gereja gitu. Tadi saya lihat jalannya agak susah ya. Gak segampang cari Myeongdong. Ya, lebih cepat ya. Tadi agak putar-putar, masuk. Ini kalian tadi udah muter-muter, masuk ketemu juga gitu. Berarti kan niat sampai sini. Ya. Niat sampai sini. Sampai buka sepatu segala gitu ya. Kembali lagi ke sepatu. Oke. Nah, jadi pasti kalian bukan tipe yang 2 tadi gitu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang, ada nih benih yang jatuh. Dia bisa berakar. Masalahnya dia jatuh di tengah-tengah semak duri. Waktu dia mau berakar, berhasil dia. Dapat mineral gak dari bawah? Dapat dia. Ya. Tapi waktu dia tumbuh,
Dia saingan sama semak-semak yang menghimpit dia. Jadi waktu buah mau keluar, kalau di ayat yang kita baca nanti Markus dibilangnya buahnya nggak keluar. Ya. Tetapi kalau di Injil yang lain dibilang buahnya keluar sedikit, keluar tapi sedikit. Nah saya mau ajak kita baca. Ya. Lalu kemudian perumpamaan yang terakhir itu jatuhnya di tanah yang subur. Ini bicara soal sekali lagi apa yang di dalam, inner harvest ya. Oke, yuk kita baca sama-sama Markus 4 ayat 18 sampai 20. 2, 3. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang sehingga tidak berbuah, dan akhirnya ditaburkan di tanah yang baik ialah dengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Jadi dia naburnya bagus gitu ya. Ada yang nabur tapi dihimpit sama semak duri. Kalau dia nggak ada semak durinya bisa 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat. Nah saya nyari nih, saya search nih ya. Apa itu artinya 30 kali, 60 kali, 100 kali. Ternyata ada arti loh, saya juga baru tahu setelah saya nge-search ya. Nyari, puji Tuhan teknologi sekarang canggih ya. Bisa search dan kemudian kita bisa dapat. Nah saya dapat nih dari tafsirnya para rabi saudara. Ya rabi-rabi yang modern yang sekarang. Ada mereka menjelaskan ya. Ini saya kasih tahu namanya juga rabinya, kalian gak tahu kan gitu ya. Jadi udah gak usah, yang penting percaya aja, ini rabi saudara ya. Ini para rabi ini bilang nih orang Yahudi nih, orang Yahudi waktu ditanya, apa tuh artinya 30, 60, 100, ternyata ada artinya gitu ya. Arti pertama, ternyata 30 itu artinya adalah gini, tuaian yang seharusnya. Tuaian yang masuk akal. Anda kerja 9 sampai 5, 9 to 5 tiap hari, akhir bulan ada gaji. Tuaian yang normal. Anda punya 3 ladang harusnya dapat 3 ton misalnya gitu ya, misalnya begitu. Yang normal gitu. Kadang-kadang ada yang ganggu sehingga yang normal aja kalian gak bisa dapat. Tapi Tuhan janji kalau kamu bagus ya, kalau kamu bagus apa yang harusnya kamu dapat kamu pasti dapat. Apa yang kamu tabur pasti kamu tuai. Katakan amin. Saudara. Tetapi Tuhan janjikan gak 30 kali doang. Ternyata ada referensi tadi 60 kali. Apa itu 60 kali? 60 kali adalah tuaian yang berlimpah, jarang terjadi walau masih make sense. Ya. Harusnya sih 3 ton. 3 ladang harusnya 3 ton gitu ya. Tapi kamu dapat 4 ton gitu. Jarang terjadi tapi bisa. Kan kalau dibilang 3 harusnya 3 ton, dapat 30 ton. Alah gak mungkin banget begitu ya. Masa biasanya 3 ton jadi 30 ton. Ya kejauhan. Ini masih make sense. 3 jadi 4 begitu ya. Masih make sense. 60 kali bicara soal tuaian yang limpah. Lebih dari yang diharapkan. Unexpected tapi still make sense. Tuhan janjiin tuaian yang seperti ini. Dan 100 kali itu adalah segala hal yang hiperbola. Segala hal yang tidak masuk akal. Tapi masih dijanjikan juga sama Tuhan. Ya. All the miracles. Ya. All the breakthrough. All the impossible. Tapi Tuhan masih bisa bikin. Itu yang namanya 100 kali. Nah saya mau kasih tahu. Yesus hidupnya, tuaiannya 100 kali. Dia bukan yang 30, dia bukan yang 60. Yesus itu yang 100 kali. Tahu nggak? Yesus waktu di bumi pelayanannya cuma 3 tahun. Abraham sejak lulus mulai pelayanan berapa tahun? Iyalah bolehlah. Biar cepet nih durasi. Hah? Ya apa aja lah. 12 tahun, ya 12 tahun. Pak Dedi, Pastor Dedi 20 tahun. Ya, tahun ini kami pengembalaan 25 tahun. Ya, kami jadi gembala, jadi pastor 25 tahun. Begitu, 25. Tuhan Yesus cuma 3 tahun.
Cuma 3 tahun. Dalam 3 tahun, 3 murid inti, 12 murid, 500 pengerja. Dalam 3 tahun, 500 pengerja. Itu aja masih ada 1 Yudas. Ya, tapi keren banget kan? 3 tahun loh. 3 tahun. Ya, 500. Saya dulu bangga banget. Waktu saya baru mulai buka gereja tempat saya sekarang, 1 tahun. Dalam 1 tahun jemaat kami 130. 130. Begitu. Bulan berikutnya teman saya bilang, kan ada Karayon juga teman saya. Karayon itu cerita, pengerjaku buka cabang. Oh ya? Iya. Baru setahun 250. Saya bilang, ya saya langsung bilang, kalah deh. Ya, kok hebat juga ya. Maksudnya gini, kok bisa ya? Kok bisa ya? Ngerobos hal-hal yang luar biasa. Tuhan Yesus tuh, maksudnya gini, saya 100, udah dengan segala usaha 100 sekian. Ya. Teman saya 200 sekian. Yesus 3 tahun 500. Gak cukup sampai situ, dampaknya habis itu. Dia udah pergi nih, dia cuma ngirim rohnya, Roh Kudus turun. Cuma berapa bulan? 3.000. Habis itu hitungan berikutnya 5.000. Dampaknya terus sampai hari ini ada di Seoul. Amin saudara, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Hebat gak innernya Yesus? Hebat gak innernya Yesus? Saudara. Nah slide berikutnya. Ini yang mesti kita baca nih. Kita harusnya hidupnya sama kayak dia. Kenapa? Karena 1 Yohanes 2 ayat 6 bilang begini, baca sama-sama. Barang siapa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama kayak Yesus dapat 100. Harusnya Anda dan saya juga dapat 100. Kita bukan dapat yang layak yang 30. Kita bukan dapat yang berlebihan yang 60. Enggak, Anda dan saya harus yang dapat hiperbola. Dapatnya harusnya yang unexpected, miraculous. Yang dahsyat. Standar Yesus harusnya jadi standar kita. Harusnya jadi standar kita. Gitu. Makanya saya bilang, tadi saya ulangi lagi. Orang Kristen harus sukses. Gak ada cerita. Udah darah anak domba, darahnya anak Allah. Nebus Anda dan saya. Roh Kudus diutus. Firman Tuhan dijagain sama kerajaan Allah sampai hari ini. Berapa kerajaan coba bakar itu Alkitab. Tapi gak ada yang bisa musnahkan Alkitab. Ya. Udah ada berapa agama di bumi ini yang hari ini udah gak ada bekasnya. Gitu. Tapi kekristenan dari sejak dia hadir sampai hari ini, Alkitabnya, kitabnya tetap ada dijaga sama Tuhan. Siapa yang jaga? Bukan pastor-pastor doang. Kerajaan Allah, Tuhan yang jaga. Ya. Kita punya segala potensi. Kalau engkau hidup di dalamnya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Pasti bisa. Potensinya luar biasa. It's divine. Potensinya divine. Ilahi banget. Ilahi banget. Ya, ilahi banget. Nanti saya kasih kesaksian-kesaksian kalau waktunya cukup ya. Gitu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Next slide. Apa yang harus kita lakukan? Singkirkan semua semak duri tadi. Itu yang mesti kita lakukan. Singkirkan semua semak duri tadi. Supaya innernya kamu fruitful. Innernya kamu ya itu subur. Fertile. Ya. Subur. Gitu. Supaya apa yang kita kerjakan berhasil. Berhasil. Dari sejak saya lahir baru sampai hari ini. Saya bukan mau sombong, saya mau bilang begini. Tuhan yang bikin. Semua yang Tuhan kasih di tangan saya. Gak ada yang gagal, semua berhasil. Semua berhasil. Saya ditaruh sama Tuhan di LA. 3 kul. Dari 3 kul. Dalam 4 bulan 15 kul. Ya, 15 kul. Waktu saya baru pertama kali buka kul. Pertama kali di Jakarta. Begitu. Di Cijantung. Gitu. 1 kul. 5 kul. Jadi 5 kul. Gitu. 3 cabang waktu itu di LA. Jadi 5 cabang. Gitu. Pokoknya semua berbuah. Semuanya berbuah. Hari ini Tuhan kasih saya kepercayaan, kami berdua kepercayaan, kami supervisi 30 gereja. Gitu, ada di bawah kami. Gitu. Pokoknya harus berbuah.
Harus berbuah. Daerah-daerah yang dikasih ke kita, daerah susah semua. Daerah susah, tapi bisa tuh penetrat, bisa bergerak, bisa terobos, bisa. Kenapa? Karena Tuhan. Ya. Pengerja-pengerja orang antik-antik dikirim. Gitu. Coba lihat kiri kanan, ada yang antik nggak di sini? Kalau saya lihat di sini normal-normal semua sih. Ya, nggak ada yang antik, nggak ada yang terlalu aneh lah di sini. Ya, kayaknya oke lah ya. Ya, nggak terlalu gitu. Oh, kalau di tempat kami waktu itu, ajaib. Iya. Ada yang nanya, Pak Jo, gimana jemaat? Kayak Tuhan. Hah, kayak Tuhan kenapa? Tuhan ajaib, jemaat juga ajaib. Ya, tapi harus bisa, gitu. Singkirkan nomor 1, berbuah lebat itu singkirkan kekhawatiran. Singkirkan kekhawatiran. Katakan sama, singkirkan kekhawatiran. Boleh ngomong ke diri sendiri, pegang dadanya masing-masing, bilang singkirkan kekhawatiran. Berhenti khawatir. Amin. Jangan khawatir. Kamu khawatir gak nambahin apa-apa? Kamu khawatir gak nyelesain masalah apa-apa? Enggak. Yang ada hormon-hormon tambah rusak, jerawatan, tambah jelek. Gitu. Akhirnya makan, akhirnya gemuk. Waduh, tambah masalah. Ya, begitu gemuk, baju sempit semua. Harus beli baju baru, udah tambah banyak rusaknya, gitu ya, gitu, udah, gitu. Ya, tapi kalau engkau happy, wah Pak, saya kalau happy tambah makan juga, wah repot juga ya. Wah, saya bingung juga kalau gitu khotbah apa saya bingung, ya, gitu. Ya, singkirkan kekhawatiran. Kenapa? Karena Tuhan sebenarnya sudah siapkan semua jalan keluar kok. Nanti Anda baca sendiri, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan, tahu semua ayatnya. Ada lanjutannya, pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan siapa? Itu ayat khusus buat manusia. Berapa banyak manusia di ruangan ini? Tolong lihat kiri kanan, manusia bukan? Kakinya napak ke bawah, manusia? Jangan-jangan bukan manusia soalnya. Manusia? Berarti ayat itu untuk Anda. Amin. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan. Bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya bagus. Dibilang begini, it will not exceed your ability to adapt. Tidak akan melampaui kekuatanmu kalau bahasa Indonesia. Tidak akan melampaui kemampuanmu menyesuaikan diri. So as long you adjust yourself, beres, bisa. Kenapa kita khawatir? Karena kamu gak mau adjust. Kamu gak mau adjust. Tahun 98 saya kena masalah. 2008 saya kena masalah. Krisis juga moneter, keuangan juga dan sebagainya. Kami ya adjust. Adjust, bisa kok lewatin. Gitu, dulu nongkrong di hotel, dulu nongkrong di kafe, nongkrongnya di Starbucks dan mahal itu. Ya, 1 cup itu di Indonesia bisa 50.000, 60.000. Belum kalau minum saya selalu additional shot. Ya, dan sebagainya. Jadi, wah mahal begitu. Tapi waktu itu lagi krisis. Ya, adjust dong. Ya udah, saya beresin ruang tamu saya di rumah, beresin TV-nya, udah jangan nongkrong-nongkrong di Starbucks lagi, begitu. Minum kopi kapal api di sebelah istri, ya toh, sedap, ya kan? Bisa nggak? Bisa tuh, waktu di-adjust, ya, di-adjust saja, bisa kok. Ya nggak ke Starbucks itu bukan berarti end of the world, ya kan? Iya Pak, kan masih ada Edia, masih ada Kosmos. Bukan itu maksudnya. Ya, bukan itu maksudnya. Singkirkan kekhawatiran. Worry gitu, bikin galau, gak selesaikan masalah gitu. Aduh, hari-hari ini papa mama pada khawatir juga. Karena anak-anaknya, nanti masa depan bagaimana? Indonesia gak jelas, Korea gak jelas. Mau dikirim ke Amerika, Amerika juga gak jelas. Mau kirim kemana juga gak pada jelas. Karena ini udah akhir zaman. Bukan di mana yang penting, sama siapa yang penting. Amin. Kalau sama Tuhan, gak ada yang gak jelas, semua jelas. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ya, singkirkan kekhawatiran. Begitu. Oh, by the way kemarin di Myeongdong, tas saya ketinggalan.
Aduh, iya. Saya udah pergi kemana, 2 blok ya. Udah 2 blok jalan begitu, tiba-tiba istri saya bilang, "Bang, paspor dong, mau bayaran nih," gitu. Begitu saya pegang, "Loh, kemana? Hah, tas saya mana? Wah," gitu ya, kaget saya. Saya lompat, saya lari sambil begini. Tadi di mana kafenya ya? Di mana kan? Meondong tahu kan belok-beloknya. Waduh, saya lari sana, lari. Begitu sampai sana, meja saya udah didudukin orang. Begitu saya nyampe, orangnya langsung bilang, "This is your bag," katanya. Gitu. Aman ya. Di bawah meja begitu ya, langsung ditaruh. Begitu tadi pas dijemput saya cerita, dia bilang, "Pak, ini Korea, barang nggak bakal hilang." Tahu gitu gue nggak pakai lari. Aduh, khawatir sih. Ya, untung pelari. Sedap. Walaupun nggak ada bodinya sih. Bodinya sih nggak meyakinkan. Ya, singkirkan kekhawatiran. Takut ini, takut itu. Nggak menyelesaikan masalah. If you have a problem, face it. Jangan denial. Selesaikan aja. Minta Tuhan sertai, minta Tuhan pimpin. Bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Doa, jalan sama Tuhan. One step at a time, bisa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, nah ini nih anak muda, nih denger nih, taklukan tipu daya kekayaan. 1, 2, 3 baca. Nanti pulang dari sini pada kerja, kaum profesional, kalian akan berhadapan sama dunia, kalian akan berhadapan sama target, kalian akan berhadapan sama macam-macam. Mungkin sekarang pun sudah mulai berhadapan dengan tantangan-tantangan, ada kompetisi, ada persaingan di kantor, ada injek-injekan di kantor, sikut-sikutan, ada bos yang killer. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu bingung? Karena kamu kan mikirin, nanti kalau aku gak betah, aku keluar, aku duitnya dari mana? Akhirnya kamu halalkan segala cara. Tipu daya kekayaan. Ada ayat yang berkata begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Bukan berarti gak kerja, harus kerja. Tapi jangan gara-gara itu lalu kemudian kamu sakit. Jangan gara-gara itu kamu jadi khawatir. Jangan gara-gara itu kamu jadi gak percaya. Lebih parah lagi, jangan gara-gara itu kamu ninggalin Tuhan, kamu ninggalin ibadah. Gitu. Ini direkam ya? Berarti saya gak boleh kesaksian yang aneh-aneh ya? Peace. Aduh. Ya. Saya kenal seseorang. Orang ini hilang. Suaranya disensor. Orang ini dia berdoa biar dapat kerjaan yang bagus. Selama ini dia kerjanya serabutan. Ya, cuma kerja di pameran, kerjanya nggak ada kontrak. Tiba-tiba akhirnya dia dapat. Setelah bertahun-tahun dapat juga. Nah setelah dia dapat, dia takut banget kehilangan ini. Apalagi baru berapa bulan dia kerja, naik dia posisinya. Dia bilang, wih belum pernah ngalami yang namanya naik gitu loh. Ya, dia dapat promosi, begitu. Wah dia takut banget. Nah bosnya datang nih, ganti bos yang baru, pasang target. Takut dia, takut. Dan satu kali target dia drop. Lalu bosnya bilang begini. Kalau bulan depan drop lagi, kamu terminate, kamu selesai. Ya. Waduh. Dan tiba-tiba mendadak dia hilang dari gereja. Hari Minggu pun dijabanin. Pokoknya kerja. Gak mau kalah target. Pokoknya harus sampai dan sebagainya. Kalau ini jemaat biasa, saya sih mau gimana ya, orang belum ngerti. Ya, ini masalahnya dia pengerja. Mending kalau pengerja biasa, dia kepala bidang. Ya, orang yang udah lama sama kami, yang harusnya sudah tahu, udah ngerti yang namanya priority.
Gitu. Jadi saya bingung, saya bilang kenapa ya? Ternyata begitu ketemu sama kekayaan berubah ya. Di dunia ini begitu banyak barang bisa mengubah kita. Orang yang sabar hari ini bisa jadi gak sabar setelah dia ketemu uang, setelah ketemu pangkat, setelah ketemu macam-macam. Ya, tipu daya kekayaan. Gitu. Jangan ketipu saudara. Banyak yang berubah. Pastor bisa berubah gak? Bisa. Waktu dia mission pastor, humble sekali. Begitu dia balik ke Indonesia dia buka gereja. Dapat lagi. Kakap, tahu kakap? Ya istilah kita. Jemaat-jemaat yang persembahannya besar, kakap. Ya, dapat lagi. Luar biasa. Perpuluhannya, haleluya. Luar biasa. Dahsyat. Ya, dahsyat. Biasanya beli sepatu bata. Ya, sekarang jadi sepatunya minimal on cloud. Minimal. Ya, minimal. Sedap. Jasnya, dulu beli pasar baru. Ya, sekarang belinya ya, yang dong. Ya, luar biasa ya, gitu. Berubah. Jangan ngomongin yang kayak begitu. Yang simple aja kadang-kadang bisa ngerubah kita kok. Ya, biasanya ini di Indonesia ya, di Indonesia. Di Korea nggak ada. Di sini semuanya baik-baik, gitu. Amin aja lah. Ya, di Indonesia gitu. Biasanya ini naik angkot, ke gereja naik angkot, dapat dan sebagainya begitu. Begitu. Temennya lewat naik Alphard begitu. Ke gereja kan? Iya, ayo. Gitu. Makasih, baik banget nih. Aduh, naik begitu. Begitu dia turun dari Alphard, beda turunnya. Gitu. Padahal dia numpang. Iya kan? Itu kan Alphard bukan Alphard dia kan? Iya. Kemarin waktu dia turun dari angkot. Ya. Begitu dia turun dari Alphard, mana ada orang turun dari Alphard begini. Nggak ada, turun dari Alphard mah. Ya, lain dong ya kan? Biar ada yang lihat ya. Ini tuh kelepas semua ya. Ya, saya tahu waktu habis. Oke. Ya, saudara dikasih Tuhan tipu daya kekayaan. Kenapa sih? Ya, jangan ketipu. Jangan jadi motivasi ya. There is a certain amount of money that a human can handle. Kalau lebih dari itu, the money control you, not the other around. Tiap orang tuh punya kapasitas. Jadi kalau kamu blessingnya baru sampai di situ, jangan cemburu. Kalau sudah waktunya Tuhan pasti kasih. Amin. Itu tenang aja. Gak ada masalah soal kerja, saya gak ada masalah soal semangat, soal bikin breakthrough, gak ada yang salah. Cuma jangan sampai ninggalin ibadah, jangan sampai ninggalin hubunganmu dengan Tuhan, jadi gak pernah doa, jadi gak pernah baca Alkitab. No. Ya, jangan ada yang rubah kita. Karena semua yang bikin kita jauh dari Tuhan, bukan dari Tuhan. Sekali lagi, semua yang bikin kita jauh dari Tuhan, bukan dari Tuhan. Jangan ngomong begini, ini aku nyari proyek dapat juga akhirnya pastor. Ini pasti dari Tuhan. Belum tentu, kalau dari Tuhan tidak akan bikin kamu jauh dari Tuhan. Mungkinkah Tuhan memberikan sesuatu yang membuat kamu jauh dari Dia? Tidak mungkin. Tidak make sense. Tuhan pasti kasih yang tidak akan ganggu kamu. Begitu. Jadi harusnya begitu. Taklukkan tipu daya kekayaan. Jangan tipu daya kekayaan yang taklukkan kita. Balik. Yang terakhir murnikan keinginan. Gak ada yang salah soal pengen ini, pengen itu. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Tapi murnikan. Balik ke firman, satu. Yang kedua, tanya dia. Kenapa tanya dia? Karena hidupmu bukan milikmu.
Hidupmu milik dia. Udah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Tanya sama yang punya. Boleh nggak keinginan-keinginan seperti ini? Boleh nggak? Kami berdua mantan pengusaha. Tabungan kami masih banyak. Bekas-bekas yang zaman-zaman kejayaan zaman dulu. Ya, masih banyak gitu. Tapi sejak kami melayani itu safe. Ya, hanya untuk support kami aja. Gereja enggak kami enggak ngambil gitu ya. Gitu. Kak, tapi saya cuma jaga gini. Tiap kali saya pengen beli sesuatu, uang saya loh. Bukan dari siapa-siapa gitu. Tetap saya tanya. Kalau saya enggak sejahtera, saya langsung bilang enggak. Ini mau cuti ke sini nih. Mau cuti ke sini nih. Dari tahun lalu. Udah pengen liburan begitu. Tapi kami doa, enggak, belum waktunya. Ada banyak hal harus diselesaikan dulu, diberesin dan sebagainya. Sampai masuk 2025, baru kemudian kita bisa bilang iya, sekarang kita boleh cuti. Ya. Semua saya tanya dulu, keinginan-keinginan saya murnikan dulu, tanya dulu. Murnikan keinginan-keinginan, supaya timingnya pas. Semua akan indah kalau pada waktunya. Amin. Gitu. Ya. Kalau semak duri sudah disingkirkan, maka engkau akan bisa berbuah. Ya. Gitu. Nah, repotnya adalah gini. Kita udah tahu nih, dengar khotbah nih hari ini. Pelaksanaannya nih. Roma 7 ayat 19. Baca yuk sama-sama 2, 3. Nah, jadi jangan khawatir. Kenapa? Ternyata Paulus, orang hebat itu, pernah juga ngalami. Udah tahu dia, tapi yang dikerjain malah yang gak baik. Rahasianya adalah di Roh Kudus. Makanya harus minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan tolong. Sehingga kita akan mampu. Nanti kalau baca terus ke belakang sampai akhirnya Roma 7, Roma 8 satu pasal soal Roh Kudus. Ya. Jadi Roma 7 ditutup dengan kata-kata itu. Aku tahu apa yang baik, tapi gak tahu kenapa yang keluar selalu gak baik. Gimana caranya melepaskan diri dari tubuh celaka ini? Hanya lewat Yesus Kristus. Begitu masuk Roma 8, Roh Kudus menolong. Lewat dengan Yesus Kristus di tangan, di hati, maka Roh Kudus menolong. Ya. Roh Kudus akan membuat Anda dan saya berbuah. Jadi bisa berhasil. Bisa berhasil. Ya, slide terakhir. Prepare inner harvest. Receive outer harvest. Ya. 2 kesaksian. Terakhir, izin ya. Sudah saya tutup nih. Satu kali saya keluar dari gereja, selesai ibadah gitu. Saya ke food court. Food court, saya ketemu ada bapak-bapak lecek mukanya, ibunya hamil besar gitu, dan mereka bingung gitu. Dan saya ingat tadi di gereja duduk nih, ya kita gereja di mall. Nah waktu saya ke food court, saya ingat nih ini di gereja nih datang nih, ya. Lalu saya cuma bilang gini, shalom. Harusnya habis shalom, apa kabar, nama siapa, apa segala macam begitu ya. Ini enggak, saya enggak tahu kenapa langsung begini. Sudah baptis, langsung nembak. Sudah baptis, terus dia jawab, belum, begitu. Minggu depan baptis ya, gitu. Iya Pak, gitu. Sudah, habis itu saya pergi, ya. Saya pergi, dan kemudian minggu depan beneran dia datang, baptis, beres dan sebagainya. Ternyata mantan preman, dikejar sama preman yang lebih galak, kabur, ngumpet di Jakarta, datang ke gereja di tempat kami, gitu. Padahal dia dulu sekolah hukum, ya. Nah, hidupnya kacau, dikejar-kejar utang, macam-macam dan sebagainya. Apa yang saya lakukan sebagai gembala? Saya ngerti ayat ini, saya ngerti inner harvest. Saya beresin innernya dulu. Soal outer gampang. Kalau inner udah beres, outer pasti beres. Ya. Itu yang kami lakukan. Kami layani, kami doakan, kami muridkan, sampai pulih, sampai beres semuanya. Waktu innernya bagus, dia naburnya bagus, dia bertumbuh, bahkan jadi salah satu leader. Hari ini sih sudah elder di tempat kami, ya. Jadi salah satu leader di tempat kami, dia bertumbuh dan sebagainya. Luarnya ngikutin.
Saya bantu dia masuk ke LBH, ke tempat teman saya untuk kerja di sana, jadi lawyer. Bertumbuh, akhirnya dia bisa, singkat cerita sekarang hari ini dia buka law firm ya di Jakarta, Medan sama Bali, ya. Dan baru-baru ini dia buka lagi jaringan ke London dan Asia Tenggara, ya. Asia Tenggara. Orangnya nggak jelas tadinya, tiba-tiba sekarang diangkat terus, dan itu butuh waktu memang, betul. Tapi waktu innernya beres, outernya beres. Amin. Ya, satu lagi, anak supir angkot. Anda mesti ngerti dong, pendapatan papahnya berapa sih? Nggak sanggup sekolahin anaknya. Akhirnya sekolahnya cuma sampai di D3 akademi. Ya. Tapi orang ini cinta Tuhan. Dia kejar Tuhan. Sampai dia bertumbuh, dia berkarir. Di mana aja dia kerja, karirnya pasti naik. Sampai akhirnya dia menjadi salah satu head di sebuah perusahaan internasional. Dia naik lagi di head departemen after sales se-Indonesia, ya, se-Indonesia. Waktu dia beresin lagi innernya diberesin lagi, dia tabur yang baik lagi dan sebagainya, dinaikin lagi sama Tuhan. Ya, head of that department, the same department tapi Southeast Asia. Ya. International. Terakhir dapat beasiswa S1. Dia beresin S1-nya. Selesai, dapat lagi S2. Tahun depan selesai S2-nya. Ya. Orang kalau udah beres dalam ya, luarnya pasti ngikutin. Amin. Saya percaya di sini juga akan jadi orang-orang yang luar biasa. Tuhan kasih masa depan Indonesia, Tuhan kasih masa depan perusahaan papahmu, mamahmu, ya, itu di tangan kalian. Beresin dirimu, beresin dalammu. Karena abis itu apapun yang kamu pegang pasti berubah jadi luar biasa. Saya ajak kita bangkit berdiri sama-sama.